Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul budidaya bawang putih atau Allium sativum L. Bawang putih atau Allium sativum L merupakan salah satu tanaman sayuran umbi yang banyak ditanam di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, bawang putih memiliki banyak nama panggilan seperti orang Manado menyebutnya Lasuna Putih, orang Makassar menyebutnya Lasuna Kebo, dan orang Jawa menyebutnya bawang. Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan bagian umbinya saja, utamanya hanya sebagai bumbu dapur. Namun beberapa hasil penelitian dari para ahli menunjukkan bahwa bawang putih memiliki potensi sebagai bahan baku obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Berikut ada morfologi bawang putih. Yang pertama, akar. Tanaman bawang putih memiliki sistem perakaran dangkal yang berkembang dan menyebar di sekitar permukaan tanah sampai pada kedalaman 10 cm. Bawang putih memiliki akar serabut dan terbentuk di pangkal bawah batang sebenarnya atau diskus. Akar tersebut tertanam di dalam tanah sebagai alat untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah. Sistem perakaran bawang putih menyebar ke segala arah, namun tidak terlalu dalam sehingga tidak tahan pada kondisi tanah yang kering. Berikutnya, batang. Batang bawang putih merupakan batang semu dan berbentuk cakram. Batang tersebut terletak pada bagian dasar atau pangkal umbi yang terbentuk dari pusat tajuk yang dibungkus daun-daun. Ketinggian batang semu bawang putih dapat mencapai 30 cm. Kemudian daun. Daun tanaman bawang putih memiliki ciri morfologis yaitu berbentuk pita, pipih, lebar dan berukuran kecil serta melipat ke arah dalam sehingga membentuk sudut pada pangkalnya. Satu tanaman bawang putih biasanya memiliki 8-11 helai daun. Permukaan daun bagian atas berwarna hijau muda dengan kelopak daun yang tipis, kuat dan membungkus kelopak daun yang lebih muda. Berikutnya ada bunga. Tanaman bawang putih dapat berbunga namun hanya pada varietas tertentu saja. Bunga bawang putih berupa bunga majemuk yang berbentuk bulat seperti bola, berwarna merah jambu, berukuran kecil, tangkainya pendek dan bentuknya menyerupai umbi bawang. Bunga yang tumbuh dapat menghasilkan biji. Umumnya pada sebagian besar varietas, tangkai bunga tidak tumbuh keluar, melainkan hanya sebagian bunga saja yang tampak keluar, bahkan tidak sedikit pun bagian bunga keluar karena sudah gagal sewaktu masih berupa tunas. Pembungaan pada bawang putih dapat mengganggu perkembangan umbi dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga biasanya para petani akan membuangnya. Pada bagian tangkai bunga terbentuk umbi kecil yang menyebabkan pembengkakan sehingga umbi terlihat seperti bunting. Umbi-umbi kecil tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan secara vegetatif dengan cara ditanam berulang-ulang selama 2 tahun. Yang berikut umbi. Umbi bawang putih tersusun dari beberapa siung yang masing-masing terbungkus oleh selaput tipis yang sebenarnya merupakan pelepah daun sehingga tampak seperti umbi yang berukuran besar. Ukuran dan jumlah siung bawang putih bergantung pada varietasnya. Umbi bawang putih berbentuk bulat dan agak lonjong. Siung bawang putih tumbuh dari ketiak daun kecuali ketiak daun paling luar. Jumlah siung untuk setiap umbi berbeda tergantung pada varietasnya. Bawang putih varietas lokal biasanya pada setiap umbinya tersusun 15-20 siung. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santia Pasuni. Kepada Santia Pasuni dipersilakan. Selanjutnya itu syarat tumbuh bawang putih. Bawang putih dapat tumbuh pada berbagai ketinggian tempat bergantung kepada varietas yang digunakan. Daerah penyebaran bawang putih di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut mempunyai agroklimat yang sesuai untuk bawang putih, sehingga daerah-daerah tersebut sampai saat ini merupakan daerah penghasil utama bawang putih. Luas penanaman yang paling besar ada pada ketinggian di atas 700 meter.
Produksi per setahun luas di daratan tinggi lebih besar daripada di daratan rendah. Beberapa varietas ada yang cocok ditanam di daratan rendah. Waktu yang paling tepat untuk penanaman bawang putih adalah bulan Mei sampai dengan Juli. Derajat kemasaman tanah atau pH yang paling disukai adalah 6,57,5, sedangkan apabila pH kurang dari 6,5 maka tanah harus dikapur. Bawang putih dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan yang memiliki suhu harian antara 15 sampai 200 Celcius. Curah hujan antara 100 sampai 200 mm per bulan, intensitas matahari yang cukup, serta kelembapan udara antara 60 sampai 80%. Pembenihan varietas bawang putih Indonesia. Indonesia memiliki kultivar bawang putih yang lebih unggul bila dibandingkan dengan bawang putih impor dari negara lain, baik dari negara segi aroma maupun rasa. Beberapa di antara kultivar tersebut telah dirilis sebagai varietas unggulan nasional, yaitu lumbu putih, lumbu kuning, lumbu hijau, sanga, sambalun. Persyaratan dan kebutuhan benih. Syarat minimal benih agar tanah bawang putih dapat tumbuh dengan baik dengan serentak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran benih seragam, bebas hama dan penyakit, kemurnian varietasnya terjamin, benih bernas atau beras siung sekitar 1,5 sampai 3,0 gram. Dan yang kelima itu sudah melewati masa dormansasi. Kebutuhan benih bawang putih sangat ditentukan oleh ukuran benih dan jarak tanam yang diaplikasikan di lapang. Sebagai gambaran adalah penggunaan benih dengan berat benih bawang putih 3 gram per siungnya dan ditanam dengan jarak tanam 15 sampai 20 cm. Jumlah benih yang dibutuhkan sekitar 240.000 sampai 300.000 siung, sehingga untuk 1 hektar tanaman diperlukan 720 sampai 900 kg benih bawang putih. Sedangkan penggunaan benih berukuran rata-rata 1,5 gram dan jarak tanam 15 kali 12,5 cm. Jumlah benih yang dibutuhkan sekitar 400.000 sampai dengan 550.000 atau setara dengan 600 sampai 825 kg benih. Pematahan dormansi benih. Pada umumnya, umbi bawang putih tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan tanam karena masa dormansinya yang relatif lama, yaitu sekitar 4 bulan setelah masa panen. Perlakuan suhu dapat dilakukan untuk mempercepat proses pematahan dormansi tersebut. Penyimpanan benih dalam cold storage yang bersuhu 5-10 Celcius selama 2 minggu dapat mempercepat pertumbuhan bawang putih hingga 2 bulan lebih cepat daripada mekanisme penyimpanan yang biasa diterapkan oleh petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Melgiani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu persiapan benih. Sebelum ditanam, umbi bawang putih yang telah disiapkan harus dirumi atau dipisahkan siungnya. Siung-siung inilah yang nantinya akan digunakan sebagai benih bawang putih. Setelah dirumi, sebaiknya benih direndam dengan fungisida atau trichoderma cair 10 cc per liter air selama 10 menit sesuai dosis yang dianjurkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangan patogen tular tanah atau jamur fusarium. Selain itu, benih dapat direndam dengan zat pengatur tumbuh, perangsang pertumbuhan akar dan tunas seperti auksin dan giberellin. Yang pertama ada penyortiran, di mana untuk penyortiran dan penggolongan sortasi dilakukan untuk mengelompokkan umbi-umbi bawang putih menurut ukuran dan mutunya.
Sebelum dilakukan penyortiran, umbi-umbi yang sudah kering dibersihkan. Akar dan daunnya dipotong hingga hanya tersisa pangkal batang semu sepanjang kurang lebih 2 cm. Ukuran atau kriteria sortasi umbi bawang putih adalah: yang pertama, keseragaman warna menurut jenis; yang kedua, ketuaan atau umur umbi; yang ketiga, tingkat kekeringan; yang keempat, kekompakan susunan siung; yang kelima, bebas hama dan penyakit; yang keenam, bentuk umbi, bulat atau lonjong; dan yang terakhir, ukuran besar kecilnya umbi. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Penyimpanan bawang putih dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, penyimpanan dalam jumlah kecil. Bawang putih biasanya disimpan dengan cara digantung ikatan-ikatannya di atas para-para. Setiap ikatan beratnya sekitar 2 kg. Para-paranya dibuat dari kayu atau bambu dan diletakkan di atas dapur. Cara seperti ini sangat menguntungkan karena setiap kali dapur dinyalakan, bawang putih terkena asap. Pengasapan merupakan cara pengawetan yang cukup baik. Yang kedua, penyimpanan dalam jumlah besar, yaitu dengan cara disimpan di dalam gudang. Gudang yang akan digunakan harus mempunyai ventilasi agar bisa terjadi peredaran udara yang baik. Suhu ruangan yang diperlukan antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jika suhu ruang terlalu tinggi, akan terjadi proses pertunasan yang cepat. Kelembaban ruangan yang baik adalah 60 sampai dengan 70%. Penyimpanan untuk bibit memerlukan waktu yang lebih lama, 5 sampai dengan 6 bulan untuk varietas dataran medium dan rendah, sedangkan 8 sampai 9 bulan untuk varietas dataran tinggi. Yang ketiga, disimpan dalam ruangan bersuhu dingin dengan suhu 0 sampai dengan 2 derajat Celcius dan kelembaban 70 sampai dengan 75 derajat Celcius. Dengan cara ini, umbi bawang putih dapat tahan selama 9 bulan dengan tingkat kehilangan hasil 12,6%. Yang ketiga ada pengeringan. Beberapa cara pengeringan bawang putih yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, dikeringkan langsung di bawah sinar matahari dengan posisi bagian umbi ditutup daunnya atau dihamparkan di atas lantai penjemuran atau tanah yang telah dialasi anyaman bambu ataupun diikat dan digantung pada palang-palang bambu. Yang kedua, dikeringkan di udara terbuka pada tempat yang teduh atau di dalam ruangan baik dengan cara dihemparkan di atas lantai atau tanah yang telah dialasi anyaman bambu ataupun diikat dan digantung pada palang-palang bambu. Yang ketiga, dikeringkan pada alat pengering tenaga surya tipe Idaho atau alat pengering mekanis. Yang keempat, digantung langsung pada gudang penyimpanan yang dilengkapi alat pengiring vortex. Dan yang terakhir, dapat dikeringkan dalam bangsal berlapis dengan cara digantung baik di kebun maupun di rumah. Juga dapat dilakukan di ruangan dengan menggunakan asap kayu atau pengasapan. Bawang putih yang dikeringkan dapat dalam bentuk masih lengkap dengan batang dan daun, namun dapat pula hanya umbinya. Lama pengeringan berkisar antara 10 sampai dengan 15 hari. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu persiapan lahan, di mana persiapan lahan ini memiliki 4 poin. Yang pertama, pengolahan lahan, di mana lahan yang digunakan untuk menanam bawang putih ini yaitu lahan-lahan yang memiliki tekstur lempung berpasir dengan tekstur yang gembur. Tekstur tanah yang ringan, gembur, dan porous ini dapat menghasilkan tanaman bawang putih yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanah yang berat seperti tanah liat dan tanah lempung. Karena kondisi tanah porous menstimulasi perkembangan akar sehingga serapan unsur hara akan berjalan dengan baik. Untuk persiapan lahan ini dilakukan dengan membersihkan permukaan lahan dari batu-batuan, gulma, semak, ataupun sisa pertanaman sebelumnya. Kemudian lahan ini dibajak minimal sedalam 30 cm sampai gembur. Untuk pengolahan lahan dibuat 21 hari sebelum tanam untuk memperbaiki keadaan tata udara atau aerasi tanah serta menghilangkan gas-gas beracun dan panas hasil dekomposisi sisa tanaman. Kemudian dibuat bedengan yang disesuaikan. Luas lahan kurang lebih memiliki lebar 100 sampai 120 cm dengan tinggi bedengan 15 sampai 30 cm
dan parit di antara bedengan dengan lebar 30-40 cm. Poin kedua yaitu pemupukan dasar. Pada budidaya tanaman pangan atau hortikultura, termasuk di dalamnya bawang putih, pemupukan harus meliputi 4 tepat, yaitu tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat jenis. Karena pemupukan yang tepat merupakan faktor penting untuk meningkatkan hasil panen. Pupuk yang digunakan dalam budidaya bawang putih meliputi pupuk organik dan anorganik. Pemupukan dasar diberikan bersamaan saat olah lahan. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk organik dengan dosis 10 ton per hektar dan SP 36 300 sampai 500 kg per hektar. Untuk cara pemberian pupuk organik ini yaitu dengan cara disebar dan diaduk hingga merata pada lapisan olah. Dan pemberian pupuk SP36 adalah seluruh dosis disebar secara merata di permukaan tanah. Sedangkan pertanaman bawang putih di lahan yang mempunyai jenis tanah andosol marginal, kebutuhan pupuk organik akan lebih besar lagi, yaitu 1 kg per lubang tanam. Poin yang ketiga yaitu pemasangan mulsa, di mana penggunaan mulsa pada budidaya bawang putih ini dapat menggunakan mulsa plastik dan mulsa jerami. Untuk mulsa plastik ini lebih baik digunakan pada saat musim hujan, dan penggunaan mulsa jerami lebih baik digunakan pada saat musim kemarau. Pemasangan kedua mulsa ini juga memiliki perbedaan. Pada mulsa plastik dipasang sebelum waktu penanaman bibit, sedangkan pemasangan mulsa jerami ini setelah melakukan penanaman bibit bawang putih. Apabila pemasangan mulsa jerami dilakukan saat musim hujan, akan menyebabkan kelembapan tanah terlalu tinggi sehingga kurang baik untuk pertanaman bawang putih. Sedangkan pemasangan mulsa plastik tidak dianjurkan pada musim kemarau karena mulsa tersebut terlalu menyerap bahaya matahari dan sedikit memantulkan cahaya sehingga meningkatkan temperatur tanah atau zona perakaran. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman bawang putih menjadi terhambat. Poin terakhir yaitu penanaman, di mana jarak tanam yang umum digunakan adalah 10 x 15 cm. Untuk benih dengan berat sekitar 1,5 gram atau 15 x 12,5 cm. Untuk benih yang lebih besar bisa menggunakan jarak tanam yang lebih besar. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan umbi dalam tanah, benih yang digunakan sebaiknya berukuran seragam dengan kedalaman lubang tanam sekitar 2-3 cm untuk siung kecil dan 5-7 cm untuk siung yang besar. Saat menanam yang harus diperhatikan adalah posisi peletakan benih, di mana posisi titik tumbuh harus diletakkan di atas agar pertumbuhan bawang putih dapat dioptimalisasi. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Triwulandari Moko Ago. Panen dan pasca panen. Tanaman bawang putih dapat dipanen pada umur 4 bulan setelah tanam atau umur panen yang biasa dijadikan pedoman adalah antara 90 sampai 120 hari. Umbi bawang putih siap panen bila pangkal batang sudah mulai mengeras dan umbi mulai keluar ke atas permukaan tanah atau dapat dilakukan jika lebih dari 50% tanaman memiliki ciri daunnya menguning serta kering dengan tingkat kelayuan 35-60%. Kemudian cara panen bawang putih terbagi dalam 4 poin. Poin yang pertama, sehari sebelum panen, lakukan penyiraman pada pagi hari dan pada sore harinya. Lakukan penggemburan lahan pertanaman bawang putih. Poin yang kedua, sehari setelah penggemburan tanahnya, lakukan pencabutan tanaman bawang putih sampai semua umbi terangkat semua dan dengan hati-hati jangan sampai umbi patah. Kemudian poin yang ketiga, tanaman bawang putih yang telah dicabut diikat sebanyak 30 tangkai tiap ikat dan dikumpulkan di sampah
di tempat yang teduh. Poin yang keempat, bawang putih yang sudah dipanen ditimbang lalu dibawa ke tempat pengumpulan hasil panen untuk proses pasca panen. Kemudian slide yang terakhir, pasca panen bawang putih merupakan tindakan yang dilakukan setelah panen, mulai dari pengeringan, pembersihan, sortasi, guarding, penyimpanan, dan pengemasan. Bawang putih setelah panen dilakukan pengumpulan dengan cara mengikat batang semu bawang putih menjadi ikatan-ikatan kecil dan diletakkan di atas anyaman daun kelapa sambil dikeringkan untuk menjaga dari kerusakan dan mutunya tetap baik. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.